keinginan daripada masyarakat di kota lain yang ingin mencicipi budaya baru. Dia memang beda sekali ya, beda. Syarat majunya sebuah bangsa itu ya masyarakatnya nonton orkestra. Dengan sentuhan yang luar biasa, megah. A Night at the Orchestra ini idenya Mas Dhani. Semuanya kita mainkan, tidak ada yang kita tidak mainkan. Beda, karena saya nggak suka ngulangin repertoar. Dan indah. Hari pertama ada Anto, hari kedua ada Andin. Dengan orkestra piece sebanyak itu. Tapi dengan karakter pembawaannya dari masing-masing penyanyi. Kayak Frank Sinatra ngebawain saat orkestra dan mereka ngebawain saat trio itu feel-nya dan cara pembawaannya juga berbeda. Pengalaman personal yang luar biasa. Jawabannya pasti mental dan batin yang paling dominan. Insya Allah nanti saya akan memberikan yang terbaik. Tapi yang pasti beberapa hits klasik saya akan saya bawakan di situ. Manusia ketika IQ-nya sudah di atas 90 itu udah butuh yang namanya makanan jiwa. Jadi orkestra itu adalah makanan jiwa, mencoba mencicipi hidangan orkestra daripada Night at the Orchestra. Ya common sense-nya ya kalau dia keluar dari Dewas 19, konsekuensi logisnya ya tidak membawakan lagu Dewas 19. Dia tidak menganggap kita teman gitu. Kita kan tahu dulu harga dia 75 juta per kota gitu kan. Tapi kok setiap main sama Dewa kok naik terus dari 100, dari 150, 175. Sementara bayaran saya di Dewa nggak sebesar itu juga gitu loh. Hak cipta is hak cipta. Bicara etika moral dasar aja. Nah, sekarang waktunya saya melarang karena ternyata harus ada tulisan dilarang baru paham ternyata bahwa pencipta lagu bisa menyuruh LMKN tidak memberi izin kepada salah satu penyanyi tertentu bisa. Once Ari Lasso itu menjadi penting karena dia adalah ex bekas penyanyi Dewa 19. Kan lucu kalau mau keluar dari Dewa tapi panggungnya tetap nyanyi lagu Dewa. Terima kasih. Akhirnya kemarin Once bicara bahwa dia tidak akan nyanyi lagu Dewa lagi, ya udah selesai, polemiknya udah selesai. Enough is enough. Enough is enough. Kalau nggak bisa teruskan ya kita obrak-abrik lah. Oke. Sama dengan suasananya sedang membara, emosinya tuh tersampaikan gitu. Keringatnya guys. Sebenarnya yang mesti dicari tahu tuh yang panas tuh siapa. Anda tidak perlu menekankan itu. Iya, harusnya nggak perlu ngomong begitu dong. Nggak apa-apa guys, biar beda dengan channelnya Mas Anji. Gasnya itu lah. Nah ini kan ikutan. Seger ini. Ayo Mas. Oh, dua. Langsung di sini aja. Iya. Roll. Iya. Selamat siang pemirsa dan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Ken Ano. Pemirsa, menyusul polemik soal hak cipta, royalti dan juga izin dari pencipta lagu yang kemudian terjadi dan ramai antara Ahmad Dhani dan juga Once Mekel, kami saat ini punya kesempatan untuk berbincang langsung bersama dengan pentolan Dewa 19, ada Mas Ahmad Dhani, untuk mencari tahu sebenarnya apa yang kemudian menjadi dasar polemik tersebut. Oke. Cut ya. Sip. Sebenarnya apa kemudian yang menjadi dasar polemik ini? Langsung sudah hadir bersama saya di sini ada pentolan dari band Dewa 19, Mas Ahmad Dhani. Apa kabar Mas? Baik. Sehat ya Mas ya? Yes. Terakhir pertemuannya kan sudah berlangsung Yes. saja juga di Kemenkumham. Tapi Mas, sebenarnya awal mula dari ribut-ribut ini itu kenapa sih Mas Dhani? Dahulu kala tahun 2010 itu Once menyatakan diri keluar dari Dewa 19. Saya nggak menanya kenapa sebabnya, ya pokoknya dia mau keluar ya udah. Awalnya itu 2010. Tapi ternyata kita baru sadar bahwa Once keluar itu ternyata dengan pikiran bahwa
dia masih bisa nyanyiin lagu Dewa 19. Gitu. Karena kalau secara common sense ya, kenapa Once keluar ya tentunya dia keluar karena pengen nyanyi Dewa 19 ya kan, common sense-nya ya akal sehatnya. Tapi ternyata tidak, ternyata Once mau keluar dari Dewa 19 tapi masih tetap nyanyi lagu Dewa 19. Ini solo karir tetap membawakan lagu-lagu Dewa 19. Ya, dan ternyata jualannya itu lagu Dewa 19 ternyata selama ini gitu. Itu kan nggak fair jadinya gitu. Ya, karena kita waktu itu nggak paham soal hukum, ya harusnya waktu keluar harusnya tangan keluar dan tidak bikin agreement. Kita harusnya bahwa ya common sense-nya ya kalau dia keluar dari Dewa 19, konsekuensi logisnya ya tidak membawakan lagu Dewa 19 untuk kepentingan benefit dia sendiri. Mas, karena ada juga nih berita di luaran yang santer juga terdengar. Selain Dewa 19 mau ada konser besar juga. Terus katanya juga Once meminta tarif yang mahal di konser tersebut. Ini yang kemudian membuat Dewa 19, Mas Dhani dan juga teman-teman di Dewa 19 bersuara. Ya, awalnya begini. Oke lah, 2010 Once keluar dari Dewa 19 ya. Dewa 19 keluar. Terus kita tahu dia masih sering nyanyi lagu Dewa 19 tanpa izin ke kami sebagai pengarang lagu, sebagai owner dari Dewa 19, sebagai owner dari lagu-lagu Dewa 19. Kita awalnya sih diem aja ya, karena ya udah nggak apa-apa lah. Tapi ketika kita berbisnis ke hal-hal yang lain, konser bareng dan lain-lain, ternyata dia tidak menganggap kita teman gitu. Jadi tidak menganggap temannya nih gimana nih Mas? Ya karena nggak cincai gitu loh, cincai. Kita kan tahu dulu harga dia 75 juta per kota gitu kan. Tapi kok setiap main sama Dewa kok naik terus dari 100, dari 150, 175, ya kan. Sementara bayaran saya di Dewa nggak sebesar itu juga gitu loh. Jadi kita wah ini udah nggak bener nih cara berbisnis seperti ini gitu ya. Dan perlu diatur lah. Dan akhirnya kita juga nganggap ya ini bukan teman bisnis ya, kita ya sakit-sakitkan juga akhirnya gitu. Terus bagaimana respon Mas Dhani dan juga teman-teman ketika di luar sana juga dia bilang ini gimmick aja nih untuk meningkatkan awareness menuju konser Dewa 19? Enggak juga lah, kita tanpa gimmick juga kita udah membuktikan kan, kita manggung di JIS selama 15 menit tiket terjual 65.000, udah nggak perlu gimmick lagi udah kan. Kita udah buktikan itu bahwa kita nggak perlu gimmick. Kita cuma perlu pembelajaran aja buat musisi yang lain, buat pemain band yang lain, supaya hati-hati kalau ada penyanyi yang keluar harus dibuat agreement, supaya penyanyi yang keluar harus berjanji keluar dengan tidak membawakan lagu-lagu yang ada dalam band tersebut. Mas, ribut-ribut ini akhirnya kan masing-masing punya statement lah ya. Mas Dhani punya statement, Mas Once juga punya statement. Mas Once bilang Dewa tanpa Once apalah artinya. Dewa juga kalau tidak mensupport Once juga mungkin tidak dikenal sekarang. Respon Mas Dhani seperti apa dengan adanya selentingan statement-statement seperti ini, Mas Dhani? Saya sih nggak terlalu mikirin ya, Yang pasti bukan berarti karena Once sudah pernah ikut menegakkan Dewa 19 ya, misalnya Once ikut mempopulerkan lagu Pupus, bukan berarti itu Once bisa nyanyi Pupus tanpa izin saya. Hak cipta is hak cipta, nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi Mas, salahnya Once ini poinnya di mana sih, Mas Dhani? Kalau kata saya ya salahnya dia nyanyi lagu Dewa tanpa izin pencipta lagunya. Gitu. Selama ini Mas, selama dari 2010 sampai sekarang paling tidak kan bukan hanya kali ini saja Once menyanyikan lagu Dewa 19. Beberapa kesempatan nampaknya sering sekali Once menyanyikan lagu Dewa 19 gitu loh Mas Dhani. Iya, ya kesalahannya nggak izin sama penciptanya, itu aja salahnya. Dan Dewa 19 bisa dibilang sekarang mau bersuara. Iya dong. Iya lah. Sekarang kita punya sikap juga gitu kan. Ketika lagu kita dipakai untuk kepentingan komersial tanpa izin ya kita marah lah pasti. Emang selama ini aturan yang diketahui Mas Dhani seperti apa sih Mas? Kalau saya sih nggak baca aturan ya, kita aturan common sense saja, aturan etika moral dasar aja. Kalau kamu mau pakai mobilnya orang ya harus izin lah, ya kan, untuk kepentingan komersil misalnya, aku pakai mobil ya untuk nge-grab ya harus izin lah. Terus kalau nge-grab kamu dapat duit,
kita dapat apa? Kan harus ada semua kan. Itu kan basic daripada hukum yang ya nggak perlu tertulis sebenarnya. Itu kan etika moral dasar itu kan nggak perlu tertulis. Izin yang diharapkan oleh seorang Ahmad Dhani ini dalam bentuk apa sih Mas sebenarnya? Ya tinggal WA aja. Kan bisa tinggal WA, bro, gue nyanyi lagu ini ya bro ya, gitu ya. Di konser gue ya udah gitu, paling balas udah nggak apa-apa paling gitu. Tapi kan nggak pernah ada selama ini. Dari 2010 setelah Once nggak pernah ada. Jadi ketika Once menyanyikan memang tidak ada. Jadi kita nggak usah jauh-jauh bicara hukum yang jauh-jauh, kejauhan. Kita bicara etika moral dasar aja. Oke. Komunikasi sebatas izin saja tidak pernah berarti? Iya, nggak ada. Oke. Nah Mas Dhani juga sempat mengeluarkan statement bahwa IO juga yang harus bertanggung jawab membayarkan royalti ini. Kalau kita bicara hukum positif, IO yang harus bayar, yang punya tanggung jawab itu IO. Kalau kita bicara hukum positif ya, yang harus bayar itu IO. Yang harus memberikan laporan itu LMKN. Kalau kita bicara hukum positif. Oke. Nah sejauh ini yang dijumpai oleh Mas Dhani ketika case tersebut terjadi seperti apa Mas? Ya ternyata IO nggak banyak yang lapor, artinya juga nggak banyak yang bayar. Ternyata LMKN juga reportnya juga amburadul. Gitu. Jadi ini benar-benar jadi moment of truth gitu Mas Dhani, iya. Untuk membenahi semuanya, iya. Gitu Mas. Selama ini diam saja Mas. Selama ini kita diam aja kan, diam kan bukan berarti boleh. Kalau ada sesuatu kalau ada perbuatan yang tidak dibilang dilarang kan bukan berarti diperbolehkan. Oke. Ya kan? Dan sekarang adalah waktunya bersuara. Ya sekarang waktunya saya melarang karena ternyata harus ada tulisan dilarang baru paham ternyata. Gitu. Ternyata sama ini kesempatan yang diberikan tidak membuat etika yang diharapkan oleh Mas Dhani itu terjadi begitu ya Mas ya. Oke Mas Dhani, saya masih punya pertanyaan ini soal kemarin pertemuan terakhir di Kemenkumham, ini apa kemudian yang dibahas? Ya kemarin kita datang bersama beberapa pengarang lagu yang punya masalah yang sama, mengungkapkan kepada Dirjen HAPI, Direktur Hak Cipta, juga langsung di depan Menteri. Kita bicarakan situasi terkini, dan Pak Menteri dan Bu Dirjen itu cukup objektif ya. Dan akhirnya pada satu kesimpulan bahwa memang ada undang-undang yang memang tumpang tindih, dan memang ada sistem yang belum beres. Maka dari itu akan langsung diputuskan oleh Pak Menteri, akan ada perbaikan nanti 2 minggu setelah Lebaran. Kita akan melakukan FGD, Forum Discussion Group, untuk memperbaiki sistem collecting ini lebih baik, dan untuk memperbaiki semuanya lah. Artinya memang kementerian juga menyadari bahwa memang ini ada loophole yang harus dibenahi. Supaya nggak terjadi keributan seperti ini. Oke, artinya begini Mas, permasalahan mengenai lagu yang kemudian diciptakan oleh para pencipta lagu, kemudian dibawakan orang lain, ini bukan kali ini pertama terjadi kan Mas ini kan? Ya, ini jadi PR panjang ya, sebenarnya. banyak interpretasi yang harus diluruskan. Jadi banyak teman-teman kita dari LMKN yang belum paham bahwa lagu Ahmad Dhani Dewa 19 itu bukan public domain, sehingga pencipta lagu itu bisa melarang melalui LMKN ya. Karena di dalam kontrak LMKN itu di dalam kontraknya ada bahwa pencipta lagu bisa menyuruh LMKN itu tidak memberi izin kepada salah satu penyanyi tertentu, bisa. Oke, baik. Mas Dhani, kita masih ingin berbincang lagi soal apa yang terjadi sebenarnya antara Mas Dhani dan juga Mas Once Michael. Lagu saya juga pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. 3, 2, 1, action segmen 2. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, dan kembali kami akan ajak Anda berbincang langsung bersama dengan Mas Ahmad Dhani. Mas Dhani, kemarin juga di Kemenkumham saya juga sempat melihat nih waktu berbincang dengan teman-teman media, ada Mas Dhani dan ada Mas Once Michael, kayaknya punggung-punggungan nih gitu kan. Gimana sih Mas sebenarnya situasinya sekarang, komunikasinya antara Mas Dhani dan Mas? Saya sih selalu bilang kalau berteman sih kita nggak ada masalah ya. Kalau ada acara Natalan atau Lebaran atau bukber nggak ada masalah. Cuman saya sudah pada satu titik saya nggak ingin berbisnis dengan Once. Sampai di keputusan itu? Iya, berteman sih oke aja, tapi kalau bicara bisnis sudah enggak. Kenapa? Ya karena nggak cocok. Orang nggak semua harus cocok. Ketidakcocokan yang dirasakan oleh Mas Dhani dengan Mas Once apa sih? Ya banyak beda pandangan aja gitu. Nah, jadi misalnya
Once berpandangan bahwa karena dia udah ikut mempopulerkan lagu Dewa, maka dari itu dia nyanyi lagu Dewa di dalam pentas yang memberikan keuntungan materi pada dia nggak perlu izin sama saya gitu kan. Itu pandangannya dia gitu. Itu kan sulit. Sementara pandangan saya kan begitu. Oke. Apa yang profesional harus tetap berjalan profesional gitu Mas Denny. Ya maksudnya bukan profesional, artinya etika moral dasar kan tetap harus diutamakan gitu. Mas, tapi kan yang bawain lagu Dewa 19 ini kan banyak ya. Penyanyi yang membawakan lagu Dewa 19. Ya, tapi dia kan bukan ex penyanyi Dewa 19. Once Ari Lasso itu menjadi penting karena dia adalah ex bekas penyanyi Dewa 19 gitu. Oke. Gitu. Jadi Once jadi kan gini, balik lagi ke depan ya. Kalau emang Once nggak mau nyanyi lagu dari Dewa 19, maka dia keluar kan. Saya keluar ya, quit dari Dewa 19. Oke. Tapi berarti kan nggak harusnya kan common sense-nya harusnya berarti dia nggak mau nyanyi lagu Dewa dong. Kan lucu kalau mau keluar dari Dewa tapi manggungnya tetap nyanyi lagu Dewa. Dapat bayaran Dewa gitu kan. Tapi menjadi penting tadi kata Mas Denny. Ya karena Once adalah ex nyanyi Dewa 19. Kalau penyanyi yang lain mah nggak terlalu penting, nggak apa-apa nyanyi lagu Dewa juga nggak apa-apa. Kan mereka bukan bagian daripada Dewa 19. Tapi kan sudah ex Mas. Hah? Tapi kan sudah ex Once dan juga Ari Lasso gitu loh. Nah, saya menjelaskan kepada kamu. Once kan udah keluar dari Dewa 19. Harusnya dia nyanyi lagu Dewa apa enggak? Tidak. Ya udah. Tapi ketika dia kemudian mengiyakan untuk membayar royalti misalnya, kemudian mengikuti prosedur-prosedur. Ya buat apa keluar dari Dewa? Buat apa keluar dari Dewa? Kalau dia masih mau nyanyi lagu Dewa. Artinya ketika. Enggak, pertanyaannya kan gini. Buat apa dia keluar dari Dewa atau mau nyanyi lagu Dewa? Kan pertanyaannya kan itu. Tidak ada lagi soal, oke, kalau misalnya saya mau membayar royaltinya, saya meminta izin. Ya nggak bisa loh, dia udah keluar dari Dewa. Konsekuensi logisnya kalau keluar dari Dewa ya nggak nyanyi lagu Dewa. Gitu. Tapi kalau penyanyi lain yang dulu tidak gabung ya, dari 19, beda sikapnya. Beda dong. Beda. Oke. Mas Denny, lalu sejauh ini keputusan yang dibuat oleh Mas Denny dan juga teman-teman di Dewa 19 dengan adanya polemik ini gimana Mas? Nggak ada, nggak. Ya kita terima kasih akhirnya kemarin Once bicara bahwa dia tidak akan nyanyi lagu Dewa lagi, ya udah selesai, polemiknya udah selesai. Menurut Mas Denny dengan adanya statement tersebut dari Once itu sudah selesai, Iya, cukup. cukup. Teman kita sayangkan aja kenapa kok harus berbelit-belit sampai 2 minggu. Harusnya dari pertama kali saya bilang larang ya udahlah selesai gitu kan. Ini kan enggak. Masih ada denial kan. Lalu Mas, dengan adanya rencana dari Kemenkumham untuk membuat FGD lagi ke depannya, sempat nggak disampaikan apalagi sih Mas poin-poin yang kemudian akan dibahas? Banyak. Artinya kan ini juga berkaitan dengan teman-teman musisi. Banyak, yang artinya lain, gini, artinya meskipun Once sudah menyatakan tidak akan menyanyikan lagu Dewa, tapi kan di belakang saya pencipta-pencipta kan masih punya kepentingan mereka yang harus saya akomodir juga kan. Jadi saya masih percaya sama teman-teman pencipta lagu untuk mendorong apa yang menjadi kepentingan dari para pencipta lagu untuk dimasukkan menjadi permen atau PP nantinya melalui FGD ini gitu. Jadi misalnya sistem 2% dari harga tiket yang dibayarkan untuk performing rights itu tidak sekurang, ya kita akan nanti olah lagi supaya itu tidak menjadi 2% atau mungkin tidak dari tiket. Nanti saya khususnya bersama Indra Lesmana senior akan merumuskan ini menjadi lebih baik. Oke, itu yang dijanjikan juga dari Kemenkumham yang mengenai hal ini. Tapi memang urusan saya sudah selesai Mas. Jadi urusannya sudah selesai ya? Yeah. Jadi tidak ada lagi juga dari Mas Once juga bilang meskipun saya mau bayar royalti, Mas ini tetap sikapnya tegas, tidak usah menggunakan dari awal sudah saya udah awal gitu. Oke. Apapun kemudian yang disampaikan oleh Mas Once. Enough is enough. Enough is enough. Gitu ya Mas Denny ya. Lalu Mas Denny mungkin harapannya Mas Denny juga dengan mungkin keresahan-keresahan yang juga dialami oleh teman-teman pencipta lagu yang lain gimana sih Mas? Ya memang undang-undang, pasal-pasal memang perlu diperbaiki supaya tidak terjadi banyak tafsir ya. Sebenarnya kalau mereka yang common sense-nya kuat itu gampang bahwa lagu hak cipta itu tidak pernah diberikan oleh undang-undang. Jadi itu menurut John Locke ya. Jadi lagu itu juga tidak pernah, lagu yang sekarang ada ya, lagu yang sekarang ada, lagu saya, lagu Badai, lagu Rika, lagu Piu, lagu
Kosan, lagunya Anji dan lain-lain itu bukan public domain. Jadi tetap orang kalau mau nyanyi harus minta izin. Untuk penyanyi untuk penyanyi profesional ya. Saya selalu berkata kalau untuk menyanyi kafe silakan nyanyi Dewa sebanyak-banyaknya untuk main band kafe, karena Dewa itu menjadi terkenal sampai saat ini karena bantuan dari penyanyi kafe tersebut. Jadi silakan penyanyi kafe nyanyi sebanyak-banyaknya, penyanyi YouTube cover silakan. Jadi hak cipta ini Mas Denny melihatnya tidak hanya sekedar nilai dalam angka saja. Iya, ada hak moral juga. Ada hak moral juga yang sebenarnya ingin diperjuangkan. Iya dong, saya, Rika, Badai, terus Kosan, ada Rika, terus ada siapa lagi ya? Itu Piu itu udah bukan urusan duit, urusan moral. Saya nggak mau lagu ini nyanyiin oleh penyanyi titik-titik udah. Karena semuanya juga punya idealisme ya, sendiri. Dan LMK itu dalam kontrak dengan kita memang sudah menyebut bahwa LMK ada salah satu pasal dengan kita bahwa dia juga harus nurut sama kita kalau misalnya kita tidak memperkenalkan atau tidak ingin memberikan izin kepada salah satu artis tertentu, yang LMK harus patuh karena dalam perjanjian kita bersama LMK seperti itu. Dan pasal tersebut sebenarnya sudah ada di perjanjian sejak lama. Sudah ada. Cuma ada beberapa yang masih ngel dengan pasal-pasal yang lain. Dan ini yang coba untuk diluruskan oleh Mas Denny Yes. sekarang dan juga teman-teman dari Pencipta Lagu. Oke Mas, sambil menunggu 2 minggu nanti FGD akan berjalan dan juga tentunya nasib seterusnya nanti ini dari para teman-teman Pencipta Lagu dan juga lagu-lagu yang dibawakan, Mas Denny sendiri sebagai seorang musisi, apa kemudian yang ingin disampaikan dan juga harapannya Mas? Ya sebenarnya ini tidak pernah menjadi polemik karena IO itu nggak resah juga gitu, IO nggak resah juga. IO itu siap bayar loh. Lalu penyanyi-penyanyi yang lain nggak ada yang resah. Yang resah ini cuma LMKN aja yang resah, nggak tahu saya bingung kenapa resahnya. Padahal mereka kan harusnya mewakili kita. Jadi dianggap kurang adanya kebebasan juga gitu. Pencipta lagu itu kontrak sama eksklusif sama LMK. Tapi LMK-nya lebih belain pengguna. Ini yang lucu ini yang mesti kita luruskan. Kalau nggak bisa diluruskan ya kita obrak-abrik lah. Oke, baik. Terima kasih Mas Denny untuk waktunya, untuk informasinya juga. Kita jadi tahu apa yang kemudian menjadi dasar polemik dari semuanya. Sukses selalu untuk karya-karyanya Mas Denny dan juga teman-teman di Dewa 19. Selamat menyambut Lebaran juga Mas Denny. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Mas Ahmad Dhani, pengelola dari Dewa 19, untuk mencari tahu sebenarnya jawaban dan dasar polemik yang terjadi. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa. Oke, dan Action. ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Mas Ahmad Dhani, pengelola dari Dewa 19, dan sesaat lagi kami juga akan menghadirkan bagaimana kemudian komentar-komentar dan juga tanggapan lain dari rekan-rekan Mas Ahmad Dhani yang sesama merupakan pencipta lagu. Usai jeda. Sekarang bergantian ya teman-teman yang lain. Di situ ya? Aku fokus-fokin aja gitu. Ya, aku harus nyalain lampunya dulu. Perlu dikasih lagu nggak? Iya, Mas Dhani itu. Yang bayar bukan mereka kok. Aduh, keringatnya banyak banget, Mbak. Aduh. Nah, itu kayaknya Penyesuaian. Soalnya penyanyi tuh Ini temanya yang panas apa AC-nya? Temanya yang panas ditambah bersama dengan suasananya sedang membara, emosinya tuh tersampaikan gitu. Keringatnya, guys. Aduh. Jadi ikutan panas ini kita. siapa sih yang panas memangnya? Emang kenapa panas? Aku aja mas, aku aja. Kenapa harus panas memangnya? Aduh, Santai Sanji. Panas ini misalnya. Sebenarnya yang mesti dicari tahu tuh yang panas tuh siapa. Misalnya penyanyi lagi panas, kenapa panas? Karena memang penyanyi seharusnya tidak perlu panas. Terus siapa lagi yang panas? Yang pengguna, misalnya pengguna lagu panas. Kenapa panas? Kan ini sistemnya juga harusnya begitu. Nggak perlu panas tuh, ketawa-ketawa aja posan. Ada juga tuh. Jadi kalau misalkan ada yang panas, itu tandanya ada yang perlu diperbaiki. Ini bro. Entah itu IC-nya atau radiatornya. Iya betul. Mungkin harus diservis. Ada ketidakseimbangan lah. bocor kalau aku bilang mah.
Tapi kayaknya ya, kayaknya Mas Dhani tuh mesti bikin video buat para penyanyi deh. Kayaknya. Video buat para penyanyi ya? Iya, soalnya ini mungkin terlihatnya jadi ada perpecahan kan antara komposer dan performer penyanyi gitu. Mungkin ada ketakutan apa, kayaknya tuh coba Pak Bos. Siap Mas Anji, siap. Seger guys. Seger. Mau bilang nggak penyanyi nggak dilarang-larang ya. Yang dilarang tuh yang nggak punya moral, itu aja. Udah jelas itu. Anak kafe yang dilarang tuh nggak punya moral. Kalau pemain kafe kan punya moral. Aku tahu kok kafe tuh pasti medley terakhir tuh izinkan aku dahulu, oh kasih, itu udah pasti tuh 3 medley. Intinya nggak ada pencipta lagu yang tidak bangga lagunya dibawain sama bapaknya. Nggak ada. Izin membayar Seger guys. Urusan punya kafe. Penyanyinya punya moral. Nah, penyanyinya yang harus punya moral. Gitu guys. Jadi pelajaran pendidikan moral Pancasila tuh masuk makanya. Negara gitu ya, bener ya. Moral Pancasila. PMP, lo tua berarti memang. Kalau gua tuh di zaman PPKN. Itu sama tuanya lah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Kalau Pak nggak paham PMP, artinya dia nggak paham keadilan sosial. Iya. Jadi kata moral bukan hari ini aja ya. Dari merdeka udah ada gimana sih? Ini masalah gara-gara pelajaran PMP dihapus nih. Nah, oh iya benar. Kan ada PPKN mah. Oh iya PPKN ya. Sekarang udah beda lagi namanya. Beda lagi namanya sekarang. PKN. PJOK. PKN pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan. Ini syutingnya malam guys, setelah jam berbuka puasa. Puasa guys. Anda tidak perlu menekankan itu. Kenapa menekankan itu? Tidak perlu. Berarti ada yang perlu di. Iya, harusnya nggak perlu ngomong begitu dong. Semua juga tahu ini kita habis buka puasa. Iya, pasti. Gak apa-apa guys, biar beda dengan channelnya Mas Anji. Gasnya itu loh. Ada dianya. Kali-kali kita Mas Bulus ngomong seger dong. Nggak bisa. Seger guys. Ayo dong mas, kangen guys. Mas Bulus ngomong. Aduh Mas Badan. Anji nggak ikut ikutan Mas Dhani nggak ikutan. Seger ini. Mas. Oh, 2. Lewat.